Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Desi Novitasari dari SD Negeri 1 Widodo, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Musirawas. Pada video kali ini, saya akan membahas aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, pengajar praktik hebat saya, Ibu Puput Julaning Tias, dan fasilitator hebat saya, Ibu Sophia. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri 1 Widodo mengenai budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Widodo, Bapak Anwar Hari. Yang terhormat juga Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Widodo. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih karena ibu-ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya pada hari ini. Dan saya juga memohon dukungannya kepada ibu-ibu untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Nah, ibu-ibu, di sini saya bukan mengajari ibu-ibu ya. Di sini saya hanya berbagi pengalaman saya saja tentang materi yang saya dapat melalui pendidikan guru penggerak ini. Tentu kalau soal pengalaman, ibu-ibu lebih berpengalaman daripada saya. Tapi saya di sini hanya berbagi materi, berbagi pemahaman saya, bukan maksud untuk menggurui ibu-ibu semua. Di sini saya akan menyampaikan budaya positif pada modul 1.4. Yang pertama yaitu budaya positif ini, ibu-ibu, di sekolah kita itu sekolah kita ini ibarat sebuah tanah untuk kita bercocok tanam. Nah, di mana kita bisa menuntut anak sesuai kodratnya masing-masing. Kemudian kita sebagai guru juga harus mengusahakan agar tempat sekolah kita ini menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga anak-anak mampu belajar dengan baik dan mampu menerima materi dengan baik juga. Nah, Bapak Ibu, tentu saat kita menerapkan budaya disiplin ini harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Harus dimulai dari kita harus dulu menerapkan budaya disiplin pada diri kita, sehingga kita mampu juga menerapkan budaya disiplin tersebut pada siswa-siswa kita di kelas. Nah, ibu-ibu, contoh budaya disiplin yang sederhana yang bisa kita terapkan sehari-hari yaitu penerapan 6S. 6S ini senyum, sapa, salam, salim, sopan, dan santun. Nah, keenam elemen ini merupakan budaya-budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita maupun di kelas kita. Nah, ibu-ibu, budaya positif ini bisa terjalin dengan baik atau bisa berjalan dengan lancar, tentu juga dengan adanya kolaborasi atau kerjasama antara kepala sekolah, kolaborasi antara kita sesama guru, dan kolaborasi kita dengan siswa kita. Nah, dengan adanya kolaborasi yang baik ini, diharapkan budaya positif ini dapat terlaksana dengan baik juga di sekolah. Nah, yang kedua untuk teori kontrol. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu teori kontrol, saya ingin partisipasinya Ibu Dewi dan Ibu Yani untuk maju ke depan. Nah, ini saya sudah mempunyai dua model, yang pertama Ibu Yani dan yang kedua Ibu Dewi. Nah, teori kontrol ini saya akan membacakan ilustrasi. Misalnya Ibu Dewi mempunyai sesuatu yang berharga. Nah, sesuatu yang berharga ini ia genggam. Nah, genggam tangan dua Bu Dewi. Nah, nanti seorang Bu Yani ini harus dengan sekuat tenaga membujuk Bu Dewi agar dia mau membuka genggaman tangannya ini. Apakah Ibu Dewi mau atau dia tetap pada pendiriannya? Monggo, Bu. Yang dipegang Bu Dewi apa dulu? Jangan kasih tahu yang dipegang apa. Pokoknya rahasia, dipegang, jangan sampai ketahuan Bu Yani. Nah, Bu Yani ini akan melakukan berbagai cara
membujuk Ibu Dewi agar dia mau membuka genggaman ini. Ini butuh tulisan nggak ini yang di dalam genggamnya? Jadi tulisannya sebagai tanda bukti. Ya boleh. Ya. Nanti dibuka sebagai tanda bukti. Takutnya kalau yang digenggam suaminya pasti nggak dikasih. Tulis ya? Ya tulis, jangan sampai tahu ya. Ditulis ulang aja. Jadi kalau kamu langsung, hei nomor langsung kamu buang nanti. Wah, iya. Ayo, Bu Yani. Wah. Ayo, bujuk. Ini bu, jadi butuh pendirian yang tegas ya bu. Ya, bujuk Bu Dewi agar dia mau. Namanya. Ayo, lagi. Waduh, ini gawat nek kamu rayu, oke kami terrayu. Ibu Dewi. Iya, oh banyak sekali Bu Dewinya. Di tangan ibu punya sesuatu, sesuatu yang luar biasa dan berharga sekali menurut ibu. Bolehkah saya memintanya? Apa dulu yang Anda tawarkan untuk saya? Wah, duit lagi duit. Wah, yang kamu pegang tuh erat sekali, luar biasa, sangat erat. Tetapi biasanya hati seorang guru, seerat apapun itu, sekuat apapun itu, bila itu bermanfaat bagi orang lain, akan luluh hatinya. Karena ilmu seorang guru saat ini ia genggam dan ia berikan kepada orang lain, walaupun tidak bermanfaat di hari ini, tapi bermanfaat di hari esok, insya Allah itu nantinya bermanfaat buat ibu sampai akhir zaman. Jadi ketulusan dan keikhlasan dari Ibu Dewi itu harus Ibu Dewi berikan, karena saya tahu Ibu Dewi adalah seorang guru yang memang sangat luar biasa, ikhlas dan penuh semangat dalam memberikan sesuatu. Bu Dewi gimana? Mau dilepas atau tidak? Yang Ibu genggam itu? Yang saya genggam ini tidak akan saya berikan. Tapi kalau ini bermanfaat untuk anak bangsa, untuk kemajuan, untuk menambah wawasan, saya dengan ikhlas memberikannya. Ibu luluh ya? Luluh sama Bu Yani jasanya nih. Guru harus seperti itu. Iya. Harus Karena ini juga berharga, tapi kalau bermanfaat sangat lebih berharga lagi. Tepuk tangan dulu untuk Bu Yani dan Bu Dewi. Terima kasih, karena tidak hari berharganya hari ini akan berharga di hari esok. Terima kasih Ibu sebagai seorang guru yang profesional. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk Bu Yani dan Bu Dewi. Nah, sekarang kita mau tahu nih apa sih isi genggaman Bu Dewi tadi? Jeng. Keyakinan agamaku. Berarti ini dikasih Bu Yani ya? Ya. Oh, seperti itu ya. Oh, nggak apa-apa. Terima kasih Bu. Nah, ibu-ibu, dari ilustrasi yang sudah diperankan oleh teman kita tadi, Bu Yani dan Ibu Dewi, itu termasuk salah satu materi teori kontrol ya, ibu-ibu. Nah, teori kontrol tadi kan seharusnya Bu Dewi mau mengontrol apakah ini harus dikasihkan Bu Yani atau tetap ada pendiriannya. Teori kontrol itu berada pada diri kita sendiri. Walaupun orang lain membujuk kita dengan 1000 rayuan, membujuk kita dengan iming-iming uang, harta, tapi kalau kontrol ini ada pada diri kita, orang lain tidak berhak untuk mendapatkan apa yang sudah kita genggam tadi. Nah, dari itu, pada dasarnya teori kontrol itu mampu mengontrol diri seseorang. Apakah dia mau memberikannya ataupun tidak. Nah, itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita yang mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain ataupun orang lain tidak bisa mengontrol kita.
Nah, begitu juga sebaliknya. Kita sebagai guru juga mampu mengontrol siswa-siswa kita. Apakah siswa kita mau menurut apa yang kita perintah, atau dia tetap pada pendiriannya tidak mau menurut. Untuk budaya positif selanjutnya yaitu teori motivasi. Nah, motivasi ini terbagi menjadi dua ya ibu-ibu. Yang pertama itu teori intrinsik dan yang kedua teori ekstrinsik. Nah, teori ekstrinsik ini merupakan suatu motivasi yang berasal dari luar diri kita. Sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, untuk motivasi ekstrinsik ini, untuk motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar ini bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya kita berangkat sekolah, anak-anak itu berangkat suruh pagi, bukan karena dia ingin pagi, tapi karena dia ingin menghindari hukuman dari guru, karena ingin menghindari ketidaknyamanan, atau ingin mengharapkan sebuah imbalan dan penghargaan. Nah, biasanya motivasi eksternal ini muncul dari dorongan seseorang. Misalnya kita sebagai guru mendorong anak-anak kita atau memotivasi anak-anak kita, ayo nak berangkat pagi, nanti yang berangkat pagi mendapat nilai besar. Nah, dari situ maka anak-anak tadi dia hanya mempunyai motivasi ingin mendapat nilai besar. Tidak ada dalam dirinya bahwa berangkat pagi itu merupakan suatu kewajiban. Nah, untuk yang motivasi kedua yaitu motivasi internal. Motivasi internalnya emang benar-benar muncul dari dalam diri kita, bahwa yang kita lakukan itu emang yang terbaik, bahwa yang kita lakukan itu adalah nilai-nilai yang kita percaya agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Seperti contoh kayak gini, misal kita sebagai guru ya ibu, kita berangkat pagi. Nah, berangkat pagi kan kita bukan karena mengharap imbalan atau penghargaan dari bapak kepala sekolah kan, tapi kita berangkat pagi ini karena memang kita sudah yakin bahwa nilai disiplin itu harus kita terapkan pada diri kita sendiri. Bahwa dengan kita disiplin terlebih dahulu, anak-anak juga akan mengikuti kita untuk disiplin. Selanjutnya, budaya positif yang selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman dan penghargaan ini pada dasarnya sama ibu-ibu. Nah, hanya hukuman ini lebih ke arah negatif, namun penghargaan lebih ke arah positif. Contohnya, kita menghukum anak, misalnya anak terlambat datang ke sekolah, itu kita hukum. Misalnya hukum membersihkan lingkungan sekitar, atau untuk menulis di buku, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Itu merupakan suatu hukuman. Kemudian untuk penghargaan ini lebih ke arah yang positif. Misal anak-anak, ini contoh untuk anak yang kelas rendah ya. Misal anak kelas rendah mau mengerjakan soal, anak-anak, ayo kita kerjakan soal, yang selesai lebih dulu akan mendapatkan bintang dari ibu. Nah, itu merupakan suatu penghargaan yang positif yang diberikan kepada anak. Namun dengan kita terus memberikan penghargaan tadi, anak tidak akan belajar mandiri. Anak belajar hanya ingin mendapatkan sebuah bintang. Dia tidak ada muncul motivasi dalam dirinya bahwa belajar itu merupakan hal yang harus dia lakukan. Anak-anak hanya ingin mendapat bintang, hanya ingin mendapat nilai yang baik dari guru. Yang kedua, hukuman dan penghargaan. Nah, biasanya hukuman dan penghargaan ini dapat mengontrol perilaku murid yang tadinya berperilaku negatif. Kita bisa mengontrolnya ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Yang keenam, hukuman dan konsekuensi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu sama ibu-ibu. Hukuman dan konsekuensi itu apakah sama atau beda? Nah, mohon pendapatnya Bu. Hukuman dan konsekuensi itu sama atau beda sih Bu? Beda. Bedanya gimana? Kalau hukuman itu langsung diberikan hukuman terhadap anak. Kalau konsekuensinya tuh kalau dia melakukan lagi, dia mendapat hukuman. Ya, betul sekali. Jadi begitu. Tepuk tangan dulu untuk ibu hari ini. Boleh minta
minta pendapatnya yang lain, Bu Ani. Ya, sekarang ini monggo. Apa sama atau tidak dulu hukuman sama konsekuensi itu sama atau beda? Tadi Bu Hartini bilangnya beda. Kalau Ibu bilangnya sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Kalau hukuman itu bersifat tidak berencana. Misalnya tiba-tiba anak itu berbuat salah, langsung kita beri hukuman. Nah, konsekuensinya disepakati dulu. Misalnya dia masih berbuat salah, kita kasih konsekuensi, panggil wali muridnya. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Bu. Ibu-ibu, sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Hartini dan Ibu Sukartini. Jawabannya yang luar biasa ya. Bahwa hukuman dan konsekuensi itu jelas-jelas berbeda ya Ibu. Kalau hukuman itu biasanya bersifat langsung, tidak terencana. Anak itu tidak ngerti kalau mau dihukum, ngerti-ngerti dihukum sama gurunya. Tapi kalau konsekuensi ini sudah terencana ataupun sudah disepakati oleh guru dan siswanya. Misalnya, mereka membuat kesepakatan kelas. Guru dan siswa sepakat jika berangkat terlambat, maka mereka akan mendapat konsekuensi. Misalnya membersihkan sampah atau menyapu lingkungan. Nah, dari situ anak nanti sudah tahu, oh iya, saya terlambat. Saya sudah tahu konsekuensi yang akan saya lakukan. Nah, jadi lebih baik hukuman ini kita hindari, kita buat dulu kesepakatan dengan siswa-siswa kita agar siswa-siswa kita mengerti apa konsekuensinya jika ia melanggar peraturan-peraturan atau kesepakatan yang telah kita buat. Nah, ibu-ibu, ini ada sebuah contoh kalimat ya. Contoh kalimat yang pertama, mencatat. Kita akan menentukan apakah kalimat ini termasuk hukuman atau kalimat ini termasuk konsekuensi. Nah, untuk kalimat yang pertama, mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira ini sanksi atau konsekuensi atau hukuman ibu-ibu? Sanksi. Sanksi. Ya, betul sekali. Bahwa soal yang nomor 1 ini mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu merupakan suatu konsekuensi atau sanksi. Kan tadinya sudah disepakati ya ibu-ibu, kalau anak datang terlambat maka konsekuensinya dia akan mencatat 100 kali di buku dengan kalimat tersebut. Selanjutnya untuk soal kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira sanksi atau hukuman? Hukuman. Ya, betul sekali. Itu termasuk hukuman. Karena kan tidak ada dalam peraturan lari keliling lapangan basket 2 kali. Itu anak tidak dibuat kesepakatan. Tahu-tahu anak telat kok disuruh lari ke lapangan. Jadi itu aturan yang secara tiba-tiba. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, kira-kira sanksi atau hukuman ibu-ibu? Ini kamu nih belum ngomong nih. Apa bu? Sanksi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, betul. Sanksi sama konsekuensi sama ya bu. Sanksi sama konsekuensi sama. Yang beda sanksi dengan hukuman itu beda. Nah, untuk soal yang ketiga, siswa membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, itu termasuk sanksi atau konsekuensi karena sebelumnya sudah dibuat kesepakatan menjaga kebersihan. Jika anak-anak tidak menjaga kebersihan sekitarnya, termasuk kebersihan bangku, kebersihan meja, maka ia akan mendapatkan suatu konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan seragam. Ini soalnya. Konsekuensi. Hukuman. Ya
benar, hukuman. Iya, kurang ke bawah. Ini soalnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan seragam. Itu termasuk jenis hukuman. Karena hukuman itu kan sifatnya negatif. Dia tidak mendidik anak. Kalau konsekuensi ini dia mendidik anak untuk lebih bertanggung jawab atas kesalahan yang telah ia buat. Lanjut. Budaya positif yang selanjutnya yaitu posisi kontrol. Nah, posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua ada sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada posisi sebagai teman, ada yang keempat posisi sebagai pemantau, dan yang kelima ada posisi sebagai manajer. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya dulu sama ibu-ibu. Selama kita menjadi guru, misalnya kan ada siswa kita yang membuat suatu masalah ya Bu. Nah, sikap kita gimana sih sebagai kontrol kita seorang guru? Apakah kita langsung menjadi guru yang penghukum, atau kita menjadi guru yang pembuat rasa bersalah, atau kita menjadi guru yang merasa kita itu teman sebagai sama anak tersebut, atau kita guru yang memantau, atau guru yang manajer? Saya ingin pendapatnya dulu, ini dari Bu Hartini. Kira-kira ibu tuh tipe guru seperti apa sih kalau menghadapi siswa yang ada masalah? Kalau untuk anak tingkat tinggi itu sebenarnya kita buat itu teman, ya. Kalau anak-anak itu bisa jadi teman, bisa menjadi memantau. Kita pantau, kita jadikan teman, karena anak kelas 1, 2, 3 itu perlu juga kita pantau, jadikan teman. Tapi untuk anak tingkat tinggi itu kita jadikan teman. Gitu. Ya, terima kasih Bu Hartini. Pendapat yang sangat luar biasa. Mau ibu ada yang mau berpendapat lagi? Bu Sukartini mungkin? Kan tadi perwakilan dari guru kelas tinggi ya. Sekarang perwakilan dari guru kelas rendah. Kira-kira jadi tipe guru yang seperti apa sih Bu? Kalau kami di kelas rendah, kita pantau dulu, baru dijadikan teman. Supaya lebih akrab lagi, tidak takut lagi. Ya, benar seperti yang dikatakan ibu-ibu ya. Kita itu sebagai guru seharusnya menghindari dua posisi kontrol tadi Bu. Kita harus menghindari posisi kontrol penghukum, kita sebagai guru penghukum, dan kita juga harus menghindari kontrol kita sebagai guru yang membuat rasa bersalah. Nah, ini ada sebuah contoh ya. Perilaku kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah itu merupakan perilaku kontrol yang negatif yang kita harus hindari. Karena dengan kita menghukum siswa tersebut akan tidak mandiri. Siswa akan menyalahkan orang lain karena sering dihukum. Ini contoh ciri-ciri guru sebagai penghukum seperti ini Bu, misalnya. Kamu dari mana? Kenapa baru masuk? Nah, itu dengan nada menghardik, nada tinggi, mengangkat-angkat tangan. Nah, itu termasuk ciri-ciri guru yang penghukum. Kita diharapkan ya Bu, tidak menjadi guru yang seperti ini. Karena dengan menjadi guru yang seperti ini, siswa tadi akan dendam kepada kita. Tidak ada, betul kata Bu ini, tidak ada rasa percaya diri, tidak respect juga dengan gurunya karena sering dihukum. Nah, untuk posisi kontrol yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Nah, kalau pembuat rasa bersalah ini nanti dikit-dikit siswa kita merasa bersalah sama kita karena sering melakukan kesalahan. Contohnya gini, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak ya. Kenapa sih kamu melakukan ini? Nah, karena kita terus membuat dia merasa bersalah atas tindakannya tadi, nanti dia itu menjadi suatu identitas yang gagal karena dia tidak mampu memenuhi apa yang diinginkan oleh gurunya. Nah, kita sebagai guru harus menghindari posisi ini ya Bu-ibu. Kita tidak boleh membuat anak itu merasa bersalah terus atas tindakannya. Kita harus menggali apa sih masalah sebenarnya anak tersebut, sehingga kita bisa mencari solusinya yang tepat. Nah,
Untuk posisi yang ketiga ini, posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini termasuk posisi kontrol yang positif, yang bagus. Karena dengan posisi sebagai teman dari anak merasa nyaman dengan kita. Mereka bisa mencurahkan masalahnya apa, bisa bercerita dengan bebas. Namun Bu, posisi teman ini ada hal negatifnya juga. Nanti siswa itu akan terus tergantung sama kita. Sebagai contoh, misalnya saya mengajar anak kelas 2. Nah, dia sudah merasa teman tuh dengan saya kan Bu. Ketika mereka naik kelas 3, dia akan bergantung terus kepada saya, nggak mau bergaul dengan guru yang lain. Nah, itu termasuk salah satu dampak negatif dari posisi teman tadi. Contohnya juga, mereka sudah diajar Bu Yani di kelas 1, sudah nyaman sama Bu Yani karena sudah menganggap Bu Yani teman. Ketika dia mendapat guru agama yang lain, nah dia terus bergantung sama Bu Yani, maunya Bu Yani terus, nggak mau bergaul sama guru yang lain. Nah, kita bagus melakukan posisi teman, tapi seharusnya jangan terlalu dekat dengan anak agar anak itu tidak terlalu bergantung sama kita ya Bu. Nah, yang selanjutnya yaitu posisi kontrol pemantau. Nah, pemantau ini kita gurunya mantau anak-anak tadi apa yang sudah dia lakukan. Kemudian kita pantau juga dia sudah berbuat sejauh apa sih. Kita pantau dulu kira-kira dia bisa menemukan solusinya atau tidak. Nah, selanjutnya posisi yang terakhir yaitu manajer. Nah, posisi manajer ini posisi yang paling baik ya Ibu-ibu. Sebab kita guru harus sebagai manajer. Kita memberikan kesempatan peserta didik kita untuk mempertanggungjawabkan sendiri masalahnya. Kita membimbing dia untuk menemukan solusi dari masalah yang sudah ia buat. Seterusnya kita juga membimbing dia untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, dengan 5 posisi kontrol ini, kita diharapkan sebagai guru mampu untuk melaksanakan posisi kontrol yang manajer. Nah, tentunya sebelum menjadi posisi yang kontrol manajer, kita harus menjadi teman dulu kepada anak. Menjadi teman, terus sudah menjadi teman, kita pantau anaknya. Anak-anak itu kalau sudah tertaut hatinya sama kita, Bu, itu akan mudah untuk mengontrol anak tadi menjadi yang lebih baik lagi. Next. Selanjutnya materi budaya positif yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Next saja. Ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan ini biasanya bersikap fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan rumah, kebutuhan akan makanan. Tentu setiap orang sangat membutuhkan kebutuhan ini ya Ibu, karena kebutuhan ini sangat penting bagi seseorang. Untuk kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan ini berhubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan kebutuhan menerima kasih sayang. Selanjutnya kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini adalah suatu kebutuhan yang ingin diakui oleh orang lain bahwa ia itu mampu memiliki sebuah kecakapan, mampu memiliki sebuah keahlian. Jadi dia ingin diakui sama orang lain bahwa saya itu bisa kok melakukan ini. Nah, itu termasuk kebutuhan penguasaan. Untuk kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini tentu setiap orang sangat butuh kebebasan ya Ibu-ibu. Kita seorang guru maupun murid kita sangat membutuhkan kebutuhan kebebasan ini. Nah, kebutuhan kebebasan ini adalah kebutuhan akan sebuah pilihan. Kita bisa menentukan hal yang kita inginkan. Kita bisa menentukan hal-hal apa yang kita mau. Kita juga ingin mengeksplorasi hal yang baru agar kebutuhan kita itu senang kalau kita sudah melakukan hal ini sudah puas. Selanjutnya kesenangan. Nah, kesenangan ini tentu setiap orang butuh kesenangan ya Ibu. Kita sebagai guru maupun siswa-siswa kita sangat butuh kesenangan. Nah, kesenangan ini meliputi kesenangan bermain, kesenangan dan kesenangan tertawa. Nah, ini keyakinan kelas nih.
Ibu-ibu, kira-kira keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau beda sih? Ayo ngomong bahas ini. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Bedanya apa tadi? Keyakinan kelas dengan peraturan ya. Kalau keyakinan itu berarti pasti ya. Kita yakin gitu. Kalau peraturan itu bisa berubah-ubah atau peraturan itu memang disengaja dibuat ya untuk kebiasaan anak-anak tiap hari yang dia tiap hari atau di dalam kelas, di luar kelas atau saat KPM. Jadi yang kalau keyakinan itu tuh memang benar-benar sudah pasti. Nah, hanya itu, kalaupun ada teman yang mau nambahkan, silakan. Beda atau sama aja? Keyakinan kelas sama peraturan kelas itu beda atau sama? Beda atau sama, Bu? Keyakinan kelas dan peraturan kelas berbeda. Keyakinan kelas itu kan diyakini oleh murid-murid di dalam kelas itu untuk membuka motivasi intrinsik dan budaya di dalam kelas. Peraturan itu kadang bisa berubah, kadang bisa ada yang menaati, ada yang tidak. Tepuk tangan dulu untuk Bu Hartini dan Ibu Sukatini. Nah, seperti yang kita ketahui ya Ibu, bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sungguh sangat berbeda ya. Kalau peraturan kelas itu hanya dibuat oleh satu arah saja, hanya dibuat oleh guru saja tanpa disepakati oleh siswa-siswa kita, ataupun peraturan yang hanya dibuat oleh sekolah saja. Nah, namun keyakinan kelas ini kita berkolaborasi dengan siswa kita melalui kegiatan curah pendapat. Kira-kira apa sih keyakinan kelas kita yang akan kita tulis? Nah, contohnya, kalau peraturan kan biasanya menggunakan kalimat-kalimat negatif ya Bu. Tidak boleh terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berkelahi. Nah, peraturan kelas tadi itu bersifat negatif. Nah, kita sebagai guru harus mengubah kalimat-kalimat yang negatif tadi menjadi kalimat yang positif. Kemudian kita bekerja sama dengan siswa kita. Dari poin yang pertama, tidak boleh terlambat. Kira-kira keyakinan kelas apa yang mau kita bikin dari poin 1 tadi? Nah, dari tidak boleh datang terlambat tadi, kita sepakat keyakinan kelasnya harus datang lebih awal. Nah, itu kan harus datang lebih awal itu merupakan kalimat positif dan tidak menimbulkan kesan negatif ya Bu. Nah, yang kedua misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ganti menjadi kalimat positif, harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu kan lebih enak didengar, peraturannya tetap nggak menekan siswa. Selanjutnya contohnya tidak boleh berkelahi. Nah, itu hal-hal negatif kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas, harus menghargai kepada teman, saling menghargai, saling menghormati. Nah, dengan keyakinan-keyakinan yang bersifat positif tadi, diharapkan anak juga akan mematuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama antara guru dan murid. Nah, ini tadi. Kira-kira ibu-ibu di kelas sudah pada membuat keyakinan kelas atau belum? Sudah, Bu? Ini Bu Ani sudah buat, tapi tulisannya masih peraturan kelas. Maaf ya Bu, nanti diganti tuh biar lebih bagus. Keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu diyakini sama anak-anak dan dilaksanakan. Nah, bagi ibu-ibu yang belum membuat keyakinan kelas nih, saya mempunyai langkah-langkah yang bisa digunakan. Yang pertama, kita gali dulu peraturan-peraturan apa yang mau kita buat. Setelah kita menggali peraturan-peraturan yang kita buat, kemudian kita mengubah peraturan-peraturan tadi menjadi kalimat-kalimat yang positif. Selanjutnya kita menyarikan peraturan-peraturan yang telah dibuat menjadi keyakinan kelas. Biasanya kita bisa menggunakan kegiatan
Ibu, kita tanya dulu kepada siswa. Kira-kira apa yang mau kita sepakati bersama-sama? Nah, nanti anak-anak mempunyai ide masing-masing, mempunyai pendapat masing-masing. Nah, dari situ jika sudah fix, bisa kita jadikan suatu keyakinan dan disepakati bersama-sama. Yang selanjutnya segitiga restitusi. Nah, mungkin ini asing ya bagi ibu-ibu, namanya segitiga restitusi ini. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu bentuk dialog antara guru dan siswa dalam memecahkan suatu masalah. Nah, segitiga restitusi ini juga mempunyai 3 tahapan ibu-ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga restitusi ini sangat berhubungan dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, kita sebagai guru yang posisi kontrolnya manajer harus melaksanakan segitiga restitusi ini dalam memecahkan masalah anak. Yang pertama, kita harus dulu menstabilkan identitasnya apa. Kemudian yang kedua, kita harus dulu validasi tindakan-tindakan yang salah itu apa aja yang dilakukan murid. Dan yang ketiga, kita harus menanyakan keyakinan. Ibu-ibu, ini ada contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan saat kita menstabilkan identitas anak. Misalnya nih, ada sebuah kasus Bintang misalnya, Bintang membuat masalah kayak kemarin misalnya, membocorkan ban sepeda di kelasnya. Nah, kita sebagai guru memanggil, kemudian kita stabilkan identitas, kita tanya dulu sama dia, kenapa kamu melakukan itu? Ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, nah, itu hal yang manusiawi. Setiap orang juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Nah, saya juga pernah, atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Nah, itu merupakan contoh-contoh kalimat dalam melakukan stabilitas identitas. Nah, setelah kita bertanya seperti itu, lanjut. Yang kedua, menanyakan Yang kedua, kita validasi tindakannya dengan kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang buruk dari ini ya. Nah, ini saya ada contoh kemarin saya buat video segitiga restitusi dengan peserta didik kita. Saya ajak Angel, ya saya ajak dia karena dia kan sudah bisa berimprovisasi ya Bu. Nah, di situ kasusnya Angel itu marah karena hasil belajarnya dia dicontek terus sama Yora. Dia marah sama si Yora sampai mengubrak meja. Nah, datang itu ketua kelasnya laporan anak saya kan, itu di ilustrasinya. Laporan sama gurunya, Bu, Angel marah-marah dia sama Yora. Nah, kemudian saya panggil Angel, kita tanya, Angel, kenapa kamu berbuat seperti itu? Kamu boleh berbuat seperti itu, nak. Emang setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Nah, tugas kita adalah kita harus memperbaiki kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Nah, pasti kamu mempunyai alasan melakukan seperti itu. Apa yang alasan kamu melakukan seperti itu? Kata si Angel, saya marah Bu, karena hasil kerja keras saya dicontek begitu saja sama Yora, katanya. Terus apa yang kamu lakukan sama Yora? Kata ibu kan. Iya Bu, saya maki-maki Yora, saya marah-marah Yora, bahkan saya menggebrak mejanya Yora, katanya si Angel. Nah, ibu sangat bangga sama kamu karena kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu. Seperti misalnya memukul Yora atau menjambak Yora, itu kan hal-hal yang sudah kelewat batas ya ibu-ibu. Nah, setelah itu kemudian kita tanya lagi, apakah tindakan kamu seperti ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, kan tadi kita sudah buat keyakinan kelas ya ibu-ibu. Nah, tindakan Angel tadi apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kata dia tidak Bu. Nah, berarti kamu telah melanggar keyakinan kelas kita. Kira-kira keyakinan kelas kita apa yang sudah kamu langgar, Angel? Kata si Angel, saya melanggar keyakinan kelas menghargai teman Bu, kata dia. Nah, setelah itu kita bimbing Angel tadi kan. Kira-kira kita mau mencarikan solusinya yang seperti apa? Apa yang kamu pikirkan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Itu posisi gurunya tadi kan. Kata si Angel, saya akan minta maaf Bu sama Yora dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, tadi dengan begitu kan kita menanyakan
kepada anak, kira-kira solusi apa yang akan dia lakukan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dengan seperti itu kita melatih anak untuk mempertanggungjawabkan sendiri kesalahan yang telah ia buat. Ini tadi yang menanyakan keyakinan, kita tanya, misalnya dia melakukan sebuah kesalahan, kira-kira nak, masalah kamu atau kesalahan kamu ini sudah sesuai belum sih dengan keyakinan yang telah kita buat? Kalau belum sesuai, apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memecahkan masalah kamu? Nah, itu. Ada video ya? Nah, ini ada sebuah video tentang contoh penerapan segitiga resolusi. Mungkin kita belum pernah menerapkan ini di kelas ya ibu-ibu. Misalnya ada siswa yang dapat masalah, kita nggak sampai nih menyelesaikan seperti ini dengan 3 tahapan tadi. Dengan apa? Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Kita biasanya langsung memarahi anak. Kenapa kamu melakukan ini nak? Kita nggak dibuat dulu dia tuh merasa bersalah. Kita nggak menuntut dia untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Nah, ibu-ibu mau ditonton dulu video ini.
Nah, ibu-ibu, itu tadi ada video mengenai penerapan segitiga institusi. Saya ingin meminta pendapat ibu. Apa sih tanggapan ibu dari video barusan ini? Bu Hartini. Apa bu tanggapan dari video cara memecahkan masalah seperti ini? Tanggapan ibu gimana? Tanggapan saya luar biasa ya. Jadi antara guru dengan anak ada keyakinan. Keyakinan itu bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya permasalahan, jadi guru bisa langsung menjelaskan terhadap anak, memberi keyakinan, dan anak juga yakin langsung mempunyai rasa tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk metode seperti ini semuanya kembali ke akhlak dan moral. Jadi intinya keyakinan dan apa yang diterapkan di sana itu imbasnya ke akhlak dan moral lebih baik, karena menyangkut soal tanggung jawab, sikap, tingkah laku. Dengan secara tidak langsung anak akan bisa melakukan, bahkan sehari-hari saling menghargai, saling kasih sayang, dan saling mengingatkan, sehingga kegiatan KBM kita bisa berjalan dengan baik. Guru tidak perlu marah-marah dan anak merasa ada nyaman terhadap guru tersebut, terhadap kegiatan ini, karena dalam menyampaikan materi itu butuh kenyamanan dahulu, butuh keyakinan, baru anak itu bisa mengembangkan pengetahuan, atau guru bisa menyampaikan pengetahuannya itu bisa diterima dengan anak dengan ikhlas, bahkan anak dengan kesadaran diri, tidak perlu kita marah-marah karena dia merasa tanggung jawab. Dan ibu atau bapak guru juga merasa dalam kegiatannya itu itu dari Bu Desi yang bisa saya sampaikan, atau menurut saya sangat menyenangkan, Bu. Sangat menyenangkan, menambah pengetahuan buat kita semua. Bahkan kayaknya itu perlu diterapkan, ya. Mama, yang namanya seperti meyakinkan dalam kelas itu, persoalan seperti anak-anak itu banyak. Kalau tidak seperti ini, mungkin kita untuk kedepannya dalam menyampaikan ilmu itu tidak bisa direalisasi sama anak. Bahkan anak itu mungkin dalam pelajaran hari ini menyampaikan, besok bahkan lupa. Itu terkadang itu terjadi. Mungkin dengan cara begini anak-anak merasa bertanggung jawab. Itu aja yang disampaikan. Masya Allah ya Bu, pemahaman yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan Ibu Hartini tadi. Tepuk tangan dulu Ibu-ibu. Ya benar sekali yang kata Ibu Hartini tadi ya. Mungkin penerapan ini merupakan penerapan yang cocok yang bisa kita coba saat kita menghadapi siswa-siswa kita yang bermasalah. Dan itu juga kita berharap kita sebagai guru ini harus menjadi sebuah posisi kontrol yang manajer ya Bu. Jangan menjadi seorang guru yang penghukum, jangan menjadi seorang guru yang membuat siswa kita terus merasa bersalah. Nah setelah itu saya juga berharap nanti kita terus berkolaborasi dalam mendidik dan membina siswa-siswa kita di kelas agar budaya-budaya positif ini dapat terwujud. Nah, ada beberapa ide atau gagasan saya dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama kita bisa mulai dengan hal simpel dulu ya Bu, penerapan 6S tadi. Kita bisa lakukan sehari-hari, senyum setiap ketemu orang, sapa setiap ketemu seorang, salim jika ketemu sama ibu gurunya, mengucapkan salam setiap masuk kelas atau masuk ruangan, dan bersikap sopan dan santun. Selanjutnya
budaya positif yang kedua yang bisa kita terapkan yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan ini bisa kita jaga dengan membuat keyakinan kelas tadi, dilarang membuang sampah sembarangan, harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu merupakan budaya positif yang bagus yang bisa kita terapkan sehari-hari. Selanjutnya kita juga bisa menerapkan kegiatan literasi membaca ya Bu. Bagi siswa-siswa kita yang belum lancar membaca, kita luangkan waktu dulu 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kita suruh anak didik kita membaca buku apapun yang mau mereka baca. Boleh buku pengetahuan, boleh buku dongeng, boleh buku cerita. Nah, dengan begitu anak-anak bisa dilatih membacanya agar lebih lancar lagi. Untuk kegiatan keagamaan kita juga bisa laksanakan kegiatan Jumat Berkah ya Bu. Kita terus laksanakan kegiatan Jumat Berkah tadi. Itu merupakan salah satu kegiatan disiplin positif nilai keagamaan sehingga siswa-siswa kita mempunyai nilai akhlak yang bagus, berakhlakul karimah dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah Ibu-ibu, demikian tadi penyebaran pemahaman saya mengenai budaya positif ini. Semoga dapat bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Semoga juga bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Nah, kepada ibu-ibu, saya memohon maaf jika dalam penyampaian tadi saya ada salah, dan saya kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ice breaking dulu yuk sebelum selesai biar gak pegel badannya. Ayo berdiri Bu. Nah, Bu Dewi di depan sini Bu. Dari tadi gak kelihatan nih mukanya nih operator Bu Dewi. Nah, saya mempunyai permainan tentang keluarga Pak Tono ya Bu. Kalau saya bilang Pak Tono, Ibu menganggukkan badan ke depan. Bu Tono berarti ke belakang. Tono ke kanan dan sini ke kiri. Kalau rumah kayak gini ya Bu. Rumah tangannya gini. Rumah. Ini melatih konsentrasi dan olahraga juga sebelum penutupan. Pada suatu hari, Pak Tono dan Bu Tini pulang ke rumah. Mereka bersama Tono dan Tini. Pak Tono dan Bu Tini serta Tono dan Tini baru jalan-jalan dari Palembang. Dah, terima kasih Bu-ibu atas partisipasinya. Secara tidak langsung ini menggerakkan badan-badan kita yang aktif. Ya, selamat jumpa dan terima kasih ya Bu. Selanjutnya, saya melakukan penerapan pemahaman kepada siswa saya dengan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah. Anak-anak, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu peraturan sama keyakinan kelas itu sama atau beda? Beda. Betul Rehan. Kalau peraturan kelas itu hanya guru yang membuat peraturan-peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita semua sepakat keyakinan apa saja yang mau dibuat ya. Contohnya peraturan-peraturannya yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Terus apa lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oh, betul. Ada lagi yang lain? Tidak boleh mencontek. Terus? Tidak boleh main di kelas. Tidak boleh main di kelas. Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Tidak boleh bohong. Nah, peraturan-peraturan tadi itu masih dalam kalimat negatif karena diawali dengan kata tidak. Tidak boleh bohong. Tidak boleh mencontek.
Kita ulangi keyakinan yang pertama tadi apa? Harus apa? Yang kompak. Harus datang tepat waktu. Harus datang tepat waktu. Berarti kalau datang tepat waktu nggak boleh datang apa? Terlambat. Bagi yang piket datanya harus lebih awal. Nah, sudah. Keyakinan yang pertama harus datang tepat waktu. Terus peraturan tadi kan tidak boleh berkelahi. Kita ganti jadi apa? Tidak boleh berkelahi kemarin. Harus saling menghargai pintar. Ulang lagi. Harus saling menghormati atau menghargai. Jadi keyakinan yang kedua harus saling menghargai. Kemudian peraturan lagi tidak boleh mencontek. Kita ganti jadi apa kata-katanya? Harus apa kalau tidak boleh mencontek? Harus jujur dalam mengerjakan soal. Ulang lagi. Tidak boleh mencontek, kita ganti menjadi harus jujur dalam mengerjakan soal. Harus jujur. Sama-sama orang Harus jujur dalam mengerjakan soal. Ya, lanjut. Peraturan apa lagi tentang sampah gimana? Peraturan sebelumnya kan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ganti menjadi apa? Apa? Ya, berarti kita ganti menjadi harus membuang sampah pada tempatnya. Harus membuang sampah pada tempatnya. Sampah pada tempatnya. Ada lagi peraturan-peraturan yang mau kita sepakati, keyakinannya baca. Ayo, apa lagi? Kemarin apa? Tidak boleh main di kelas. Boleh kita ganti menjadi apa? Tidak boleh main di kelas. Kita ubah jadi kalimat positif. Tidak boleh main di kelas. Kita ganti apa ya? Harus bermain di luar ruangan saat jam istirahat. Harus bermain di luar saat jam istirahat. Ada lagi? Bu, ngerokok lah apa kan, Bu? Hah? Rokok Boleh. kertas. Rokok kertas, Bu. Ada lagi tentang ini? Apa kalau nggak masuk harus ngirim apa? Sad. Harus izin saat tidak
Ibu langsung dijajar, wewe suruh. Bu, adil kan bu, itu bu. Bu tadi kan bu baru bayar 1.000 langsung beli jajan. Oke, bayar lagi ya. Ya bu. Hah? Sudah, anak-anak. Nah, udah, terima kasih. Silakan. Adil. Bayar. Anak-anak, kesepakatannya sudah ditulis sama Kirana tadi, berarti harus dijalankan. Tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, kalian akan mendapat konsekuensinya. Paham? Coba kita baca bareng-bareng. Keyakinan kelas yang pertama apa? Ayo yang semangat, baca yang kuat. Keyakinan kelas yang kedua apa? Keyakinan kelas yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang terakhir? Benar sekali. Ya, itulah kesepakatan kelas kita ya. Perkenalkan nama saya Daria Neneng Anggraini. Saya dari siswa kelas 4 SDN 1 Widodo. Perkenalkan nama saya Aswika Yasmin Haryadi. Saya dari siswa kelas 4 SDN 1 Abidodo. Perkenalkan nama saya Elisa Fitri Agustin. Saya siswa kelas 4 SDN 1 Abidodo. Perkenalkan nama saya Naira Chandra Aidira. Saya dari kelas 4 SDN 1 Widodo. Bahagia. Sangat gembira. Sangat seru. Senang. Sangat penting. 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 Membuat kita lebih disiplin. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Membuat kita lebih baik lagi. Membuat kita lebih menghargai orang lain. Selanjutnya, refleksi. Refleksi yang pertama, pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, bertempat di SD Negeri 1 Widodo dan diikuti oleh 7 orang guru. Refleksi yang kedua, pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid siswa kelas 4 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023. Murid-murid sangat antusias dalam pembuatan keyakinan kelas. Refleksi selanjutnya, perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep-konsep inti pada budaya positif di SD Negeri 1 Widodo. Berikut rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Yang pertama, saya akan selalu melakukan evaluasi secara berkala. Yang kedua, saya akan selalu melakukan kolaborasi dan berkoordinasi dengan semua pihak di sekolah. Yang ketiga, saya terus meningkatkan pengetahuan saya tentang budaya positif. Itulah tadi aksi nyata yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.